Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Untuk ketua kelas silakan untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum pembelajaran akan dimulai, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Ananda Putri Nur Anissa, Hadir Bu. Priscilia Putri, Dika Nur Hidayah, izin. Ya. Baik. Hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari bab mengenai adab sholat dan berzikir. Apakah sudah ada yang mempelajari bab ini? Belum. Ya, sekarang dibuka dulu bukunya ya. Kita akan membahas bab adab sholat dan berzikir. Baik, sebelumnya kita akan dalam materi ini kita akan mempelajari 3 poin. Yang pertama pengertian sholat dan juga zikir. Yang kedua kita akan mempelajari mengenai adab sholat dan juga zikir. Dan yang ketiga kita akan mempelajari mengenai hikmah sholat dan berzikir. Baik, dimulai dari materi yang pertama. Poin yang pertama yaitu pengertian sholat dan berzikir. Kita akan mulai dulu dari sholat kemudian berzikir. Ya, mengenai pengertian sholat. Sholat secara bahasa ada yang tahu apa itu sholat? Ya, sholat itu secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu as-sholatu yang artinya berdoa atau doa. Kemudian secara istilah sholat itu adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perbuatan dan juga beberapa perkataan yang diawali dari takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam dan dengan syarat dan rukun tertentu. Kemudian sholat itu merupakan rukun Islam yang keberapa? Ada yang tahu? Ayo, sholat merupakan rukun Islam yang yang kedua. Rukun Islam yang pertama yaitu syahadat. Kemudian yang kedua sholat. Yang ketiga puasa. Yang keempat zakat. Dan yang kelima apa? Naik haji. Ya. Yang kita bahas ini yaitu rukun Islam yang kedua. Jadi sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua, sehingga untuk menyempurnakan agama kita harus melaksanakan sholat. Ya, kita harus melaksanakan sholat. Menurut hadis Nabi, sholat itu adalah tiangnya agama. Mengapa sholat bisa dikatakan tiangnya agama? Ada yang tahu nggak? Jadi sholat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang melaksanakan sholat, maka berarti ia telah mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang sholat atau tidak melaksanakan sholat, berarti dia telah meragukan agamanya. Ya. Dalam ada dalilnya dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimis sholata inna sholata tanha
anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma yasnaun, yang artinya dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan mengingatlah Allah. Karena apa? Karena mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah lainnya, dan dari situ Allah mengetahui apa saja yang hambanya lakukan, seperti itu. Kemudian dari hadis ini, dari dalil ini dalam surat Al-Ankabut ayat 45 ini dijelaskan bahwa sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian zikir. Ada yang tahu apa itu zikir? Ya, zikir itu secara bahasa berasal dari bahasa Arab dzakara, yang artinya mengingat atau menyebut, dan secara istilah berzikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifatnya, sifat-sifat keagungan dan juga memuliakannya. Nah, dalam Islam ini berzikir itu biasanya mengucapkan bacaan tasbih, kemudian tahmid, kemudian takbir, tahlil dan lain sebagainya. Itu namanya berzikir. Ya. Allah memerintahkan untuk berzikir dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikra katsira, yang artinya hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dan berzikirlah sebanyak-banyaknya. Jadi Allah itu memerintahkan umat Islam untuk berzikir sebanyak-banyaknya, gitu. Selanjutnya mengenai poin yang kedua yaitu adab sholat dan zikir. Ya, mengapa kita harus tahu apa itu adab sholat dan zikir? Ada yang tahu mengapa harus pakai adab dalam bersolat dan berzikir? Tidak ada yang tahu? Ya, jadi dalam sholat dan zikir atau beribadah kita harus mengerti adab. Adab itu tata caranya. Agar apa? Agar dalam beribadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adab sholat. Adab sholat itu yang pertama khusyuk. Kita dalam sholat itu harus khusyuk. Kenapa? Karena kita harus memfokuskan diri kita pada saat sholat itu, kita harus memfokuskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi harus khusyuk agar sholatnya diterima oleh Allah. Kemudian poin yang kedua yaitu adab sholat yaitu hati yang ikhlas. Jadi kita melaksanakan sholat atau ibadah itu harus dengan hati yang ikhlas. Tidak boleh karena terpaksa, misalnya karena ria juga. Aku arek sholat ben aku di lem pakai sergap sholat gitu, nggak boleh ya. Kita harus dengan hati yang ikhlas untuk beribadah kepada Allah. Ya. Terus yang selanjutnya yaitu menjaga waktu dan batasannya. Dalam adab sholat ini kita harus menjaga waktu dan batasannya. Mengapa? Kita harus melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, dalam sholat itu kita harus tepat waktu. Misalnya kamu sholat subuh, berarti kita melaksanakannya di pagi hari. Itu kalau sholat zuhur berarti di siang hari. Jangan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, bisa dikumpul semua pada sholat isya, itu nggak boleh, kecuali itu ada alasan tersendiri ya, seperti itu. Kemudian menjaga kebersihan dan kesucian serta memakai pakaian yang terbaik. Nah, misalnya kalau kamu mau pergi bertamu ke saudara atau ke temannya, itu kamu pakai pakaian yang rapi nggak? Iya toh? Pasti pakai pakaian yang rapi, bersih, kemudian wangi, ya toh. Nah, mengapa kalau sholat itu juga harus berpakaian yang rapi, bersih dan wangi? Karena kita menghadap sesama manusia, sesama makhluk Allah aja kita rapi, bersih, wangi. Apalagi kalau menghadap menghadap Allah, kita harus lebih dari itu. Kemudian selanjutnya adab berzikir. Adab berzikir itu ada beberapa adab berzikir, yaitu yang pertama ikhlas. Dalam berzikir itu kita harus ikhlas supaya kita dapat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu merendahkan suara. Jadi kalau kita berzikir, sedang berzikir
setelah sholat itu kan kita berzikir ya. Jadi kalau berzikir itu kita harus merendahkan suara, tidak boleh keras-keras. Kenapa? Karena ditakutkan nanti kita mengganggu orang-orang yang di sekitar kita. Ya, nanti dapat mengganggu orang-orang sekitar kita. Kecuali kalau kita sedang sholat berjamaah di masjid, itu kan masih habis sholat ada zikir atau wiridan ya. Jadi itu nggak apa-apa kita mengeraskan suara, tapi tidak boleh terlalu keras, yang sedang-sedang saja, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu duduk di tempat yang suci. Nah, kalau beribadah itu kita tidak boleh sembarangan, kita harus melihat tempat sekitar kita. Tidak boleh kita berzikir masa di kamar mandi, itu kan tidak boleh melafalkan sifat-sifat keagungan Allah, mau memuliakan Allah masa kita di kamar mandi, itu tidak boleh ya, di tempat yang bersih. Selanjutnya mencoba memahami makna atau khusyuk dalam melakukannya. Dalam berzikir itu kita harus tahu apa yang kita hafalkan. Misalnya astagfirullahaladzim, berarti itu kita memohon ampunan kepada Allah. Jadi kita harus mengerti maknanya supaya kita dalam berzikir itu dapat dalam berzikir itu dapat khusyuk, dapat misalnya kalau ini kan meminta ampun kepada Allah, jadi kita dapat menyadari apa kesalahan-kesalahan kita yang tadi berbuat, seperti itu kita mohon ampun kepada Allah. Ya, selanjutnya memilih tempat yang agak sunyi. Jadi kalau berzikir agar kita bisa khusyuk, memilih tempat yang agak sunyi, agak sepi. Ya, kalau di tempat ramai bisa ya nggak apa-apa, tapi lebih baiknya di tempat yang sunyi agar kita dapat khusyuk dalam berzikir. Setelah itu poin yang ketiga yaitu hikmah sholat dan berzikir. Ya, dalam hikmah sholat dan berzikir itu ada beberapa. Yang pertama, hikmah sholat. Hikmah kita melaksanakan sholat itu dapat yang pertama disiplin waktu. Kenapa? Sholat itu sehari kan 5 kali. Kita dapat disiplin waktu, misalnya sholat subuh berarti kita harus bangun pagi, terus sholat zuhur, asar, maghrib, isya, itu kalau kita tepat waktu dapat disiplin waktu. Kemudian menjadikan hati tenang. Nah, jika kita lagi banyak masalah, terus banyak cobaan, kita coba sholat dengan khusyuk kepada Allah, dan itu dapat menenangkan hati. Kemudian menjauhkan diri dari sifat sombong dan juga perbuatan keji dan munkar. Tadi sudah dijelaskan dalam dalil surat Al-Ankabut ayat 45 bahwa sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan juga munkar. Kemudian yang terakhir yaitu hikmah berzikir. Nah, hikmah berzikir ini poin yang pertama yaitu membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha. Kita misalkan memiliki hajat atau apa, kita banyak berzikir supaya hajat kita cepat dikabulkan. Kemudian hati menjadi tenang. Nah, misalnya kita sudah sumpah, banyak kerjaan, banyak PR atau tugas seperti itu, kita berzikir, harus mengingat Allah dimanapun berada, kita harus mengingat Allah. Terus yang terakhir yaitu menjadikan diri kita lebih dekat kepada Allah. Tadi berzikir artinya apa? Ya, berzikir itu artinya mengingat. Berarti kita berzikir itu kita mengingat Allah dengan melafalkan sifat-sifat keagungan Allah dan juga memuliakannya. Ya, seperti itu. Cukup sekian materi yang dapat aku sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham ya? Ya, baik. Untuk tugasnya seperti biasa ya, merangkum atau mereview apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Besok minggu depan dikumpulkan ya. Ibu cukupkan di sini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menyampaikan materi. Semoga bermanfaat materinya. Jangan lupa belajar. Selamat belajar dan harus semangat belajar. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.